Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafa Ramadhani dengan NPM 24170510003. Di kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mendemonstrasikan proyek UTP pemrograman web yang sudah saya buat tentang web portfolio yang menampilkan informasi tentang diri saya sendiri, skill yang saya miliki, project, serta kontak. Dan satu lagi, itu saya tambahkan halaman hobbies. Ini mungkin adalah halaman-halaman yang ada di dalam web saya gitu. Uh, nah, di sini juga web ini dibangun, sudah saya tulis juga di bagian footer. Web ini dibangun menggunakan HTML, CSS, dan juga JavaScript, serta sudah saya deploy menggunakan GitHub page. Ya, kebetulan ini kita udah pakai yang bentuk GitHub page, GitHub deploy yang GitHub page. Bentuk yang GitHub page. Ya, jadi sebelumnya sudah saya post ke GitHub dan sudah saya deploy gitu. Oke, mungkin langsung aja di halaman home ini. Ini adalah halaman home. Di halaman ini itu ada yang namanya navbar navigasi yang ke semua halaman gitu. Di atas ini ya, ada ke halaman about, project, skills, hobbies, dan juga kontak. Terus ini ada yang namanya hero section dengan animasi typewriter effect ini ya. Saya menggunakan JavaScript di sini. Terus dan beberapa elemen animasi saat di scroll. Contohnya nih kalau misalnya saya scroll ke bawah ya belum ada apa-apa sih. Mungkin ada di halaman selanjutnya ya. Nah, untuk animasi tulisan ini, tulisan berjalan ini, kan saya menggunakan JavaScript dengan konsep itu menampilkan teks satu persatu, kemudian menghapusnya tuh seperti itu. Lalu berpindah ke kata berikutnya secara looping. Di sini ada data visualization, ada AI dan analytics, dan sebagainya. Terus ini ada view project, ini bakal nyambung ke halaman project, tapi itu nanti dulu. Terus ini kontaknya juga dia bakal ke kontak, di halaman kontak dan sebagainya. Di sini ada project done, ada project 12 project sudah saya lakukan. Terus ada 3 model machine learning yang sudah saya buat atau kembangkan dan experience saya ada 3. Terus di sini juga saya tampilkan informasi tentang tools atau library yang kebetulan biasa saya gunakan ketika mau mendeploy atau mengembangkan sebuah model machine learning. Itu ada Python, Pandas, Skitlearn, Naviscan, Laragon, Visual Studio Code, dan Microsoft SQL Server gitu. Ini untuk halaman home. Selanjutnya kita ke halaman about. Oke, di about ini singkatnya seperti deskripsi singkat tentang siapa saya, mau berkenalan dengan lebih lanjut gak dengan saya gitu. Terus di sini juga ada tampilan apa namanya teks ya, seperti apa namanya ini kayak semacam catatan singkat tentang saya, yaitu mengubah data menjadi keputusan seperti ini. Nah, di halaman ini berisi informasi tentang diri saya, foto pribadi, dan juga deskripsi yang sudah saya bilang tadi. Nah, halaman ini saya menggunakan efek scroll reveal, di mana elemen akan muncul secara animasi saat masuk ke viewport. Viewport itu maksudnya apa? Jadi viewport ini adalah tampilan screen yang lagi sekarang. Jadi kalau kita scroll tuh, dia bakal, nah ini dia tadi. Kelihatan kan itunya? Maaf. Nah tadi pokoknya, nah seperti itu tuh. Jadi dia bakal bakal muncul satu persatu secara perlahan gitu animasinya, seperti itu gitu. Terus ada Let's Connect. Let's Connect ini ke kontak juga. Nah terus itu di sini ada riwayat pendidikan saya. Terus tadi ada animasi yang saya masukkan yaitu scroll reveal. Di sini ada S1 ilmu komputer, saya berasal dari SMA mana. Terus tuh ini adalah pengalaman yang sudah saya lakukan selama masa kuliah saya berjalan gitu. Di sini saya udah pernah jadi biro kesekretariatan, asdos, dan sebagainya. Terus di sini juga saya tampilkan sertifikasi saya. Di sini saya munculkan sertifikasinya. So my skill dari ID score, ada Pincode Academy, terus ada informasi komplit atau enggak. Terus di sini juga seperti biasa ada footer. Nah, sekalian aja di sini footernya tuh ada GitHub, LinkedIn, sama email. Kalau kita pencet GitHub, dia bakal langsung connect ke GitHub saya gitu. Jadi kalian bisa nih lihat-lihat GitHub saya melalui footer yang sudah saya sediakan gitu. Sebentar.
Oke, kalau LinkedIn, ya berarti ke LinkedIn saya nih. Dia bakal connect ke LinkedIn, seperti itu. Selanjutnya ada projects. Nah, di projects ini, uh, halaman yang terdapat di beberapa project yang sedang saya buat atau sudah saya buat gitu. Nah, fitur utamanya itu adalah filter project berdasarkan kategori. Nah, cara kerjanya itu ketika tombol filter diklik ini di sini, nih JavaScript akan membaca kategori yang dipilih gitu. Kemudian hanya menampilkan project yang sesuai. Nah, ini merupakan implementasi dari DOM manipulation dan event handling seperti itu. Nah, di project ini saya munculkan project-project yang sedang atau selesai saya lakukan. Pertama itu ada Hydro Tracker. Ini adalah project dari mata kuliah teknologi dan aplikasi mobile, dan ini sedang tahap pengembangan. Ini ada Sibuba, ini adalah project dari pemrograman web juga di bagian teori, seperti itu. Terus itu ada klasifikasi penyakit diabetes, ini sudah selesai, ini project dari AI, mata kuliah Artificial Intelligence, dan ini juga sama, adalah project dari Artificial Intelligence. Nah, di sini mungkin kita bahas sendiri di halaman ini. Jadi di sini saya pakai div ya di sini ya. Jadi untuk mengelompokkan si kartu-kartunya tersebut, si card-cardnya ini. Nah, terus di sini kan ada GitHub, Google Colab, ini maksudnya apa sih? Jadi kalau misalnya Hydro Tracker ini ketika dipencet, dia akan langsung connect ke GitHub Hydro Tracker saya, di mana di sini ini adalah project TAM dan menggunakan bahasa Kotlin gitu. Selanjutnya ada si Buba. Ini sebenarnya project kelompok, tapi nggak apa-apa saya masukkan saja sebagai salah satu project yang sedang saya kerjakan bersama teman-teman saya ini. Selanjutnya di sini ada Google Colab. Nah, ini langsung connect ke Google Colab saya gitu. Pengelompokan kartu kredit ini sudah selesai saya deployment atau saya kembangkan. Jadi dia bakal masuk ke si Google Colab-nya. Nih itu. Dataset ini bersih dan sebagainya. Mungkin nggak kita bahas karena ini bukan project pemrograman web. Saya bahas tombolnya mengarah kemana aja gitu dan sebagainya. Terus tadi yang saya masukin JavaScript itu yang mana? Ini kan JAL project nih di sini. Di sini dia tuh bakal nge-project, kalau misalnya dia machine learning dia bakal masuk ke sini. Terus kalau web, nah dia bakal ke website. Kalau mobile, nah dia bakal masuk ke project TAM saya gitu. Kalau web dia akan pemrograman web, kalau machine learning itu ke AI, karena AI itu machine learning. Mirip-mirip lah. Ya satu bidang yang rumpun gitu. Ini juga sama. Selanjutnya itu ada namanya halaman skills. Skills itu di sini saya itu menampilkan beberapa kemampuan saya dalam bentuk progress bar. Nah, progress bar ini dibuat interaktif menggunakan JavaScript. Nah, saat halaman di scroll dan elemen terlihat, maka bar akan terisi secara animasi sesuai persentase skill. Ya mungkin karena ini lebih ke atas, jadi dia mungkin kayak itu. Nah, kalau pindah skill, karena kan ini nggak bisa. Nah, tadi data visualization juga kenapa kan, jadi 88% dia bakal maju ke 88, 75, 78, 90, dan sebagainya. Ini adalah skill-skill yang menurut saya bisa dan saya kebetulan saya masukin gitu ke dalam pemrograman UTP, pemrograman web ini gitu. Terus di sini ada library tools. Ya ini seperti untuk data science saya menggunakan ini, untuk frameworks dari machine learning saya biasanya menggunakan ini, dan juga kalau development itu ada Git sama GitHub sama Google Colab gitu. Biasanya saya menggunakan itu. Terus di sini juga saya tampilkan soft skill saya kasih judul di sebalik coding. Saya juga ada pintar berkomunikasi, penyelesaian masalah, kerja tim, belajar mandiri, dan sebagainya. Gitu. Selanjutnya ke halaman yang 1, 2, 3, 4. Yang kelima, maaf. Di sini saya tambahkan hobi. Jadi di antara tadi kan sudah bagian-bagian yang serius semua, ada home, PC, project. Jadi saya sempilkan sedikit tentang kehidupan samping saya dari kehidupan modding gitu. Jadi di sini saya masukkan di hobbies gitu.
The Life of a Coders. Nih, ada My Hobbies dan sebagainya. Nah, halaman ini berisi tuh daftar hobi saya dengan tampilan visual yang menarik gitu. Nih, masih di sini juga masih menggunakan animasi scroll agar tampilan lebih interaktif gitu. Di sini kan saya tulis nih, saya suka dengar lagu Taylor Swift, saya masukin di sini. Terus ini ada favorite era saya. Terus ini ada show song nih, ini saya pakai JavaScript juga. Nah, jadi dia bisa ngeliat nih, bisa di hide, bisa di show. Jadi ini adalah lagu-lagu yang saya suka. Ini top 8, top 8 lagu Taylor Swift yang saya suka gitu. Terus di sini saya tampilkan juga apa namanya? Siapa namanya? Apa sih? Quotes. Saya tampilkan di sini. Terus di sini juga ada gaming nih, ada Mobile Legend. Nah, sebagainya, player MLBB sejak tahun 2021 menguasai midlane dan roamer. Di sini juga pakai filter juga di sini. Kalau all saya jadi di sini saya masukkan hero pool saya yang saya bisa. Kalau Al dia bakal nunjukin semua, ada Guinevere, Sylvana, Lolita, Atlas, Lunox, Kagura, Parasagi, Feizuk, Xin, Wanwan, dan sebagainya. Nah, kalau pencet fighter, kita akan kasih filter nih. Fighter tuh mana aja? Tuh, ada Guinevere sama Sylvana. Kalau tank, nah Lolita sama Atlas. Kalau mage, saya bisa Lunox, Kagura, Parasagi, Feizuk, Xin. Kalau MM itu Wanwan. Ini pakai efek filter juga. Di sini juga ada informasi rank saya sekarang, terus hero pool dan sejak season berapa saya main Mobile Legends. Terus itu di sini ada anime dan drakor nih juga dari dunia yang berbeda dan sebagainya. Ini deskripsinya mungkin bisa dibaca sendiri. Di sini juga di sini ada namanya anime sama drakor. Nah, di sini ada filter juga di sini. Jadi kalau anime dia bakal nunjukin yang anime, saya bikin halamannya dulu, terus kalau drakor dia bakal muncul ke judul-judul drakor gitu. 40 anime watch drakor down set tak berhenti. Oke, mungkin selanjutnya terakhir di halaman kontak. Nah, di sini terdapat form yang bisa diisi oleh user. Fitur utamanya adalah form validation menggunakan JavaScript. Nah, validasi yang saya buat meliputi semua file wajib diisi, email tuh harus valid, dan panjang karakter minimum pada beberapa filenya. Nah, jika input tidak valid, nah akan muncul pesan error, file akan dibeli highlight, jika valid akan muncul pesan sukses. Mungkin di sini kita coba aja. Kita asal aja, suksesnya lokal, message-nya halo misalnya. Nah, dia bakal muncul error message kayak message must be at least 10 character. Nih, please enter a valid email address. Ini adalah JavaScript-nya tadi yang bakal ngecek form validation-nya gitu. Terus di sini juga ada kontak-kontak saya di sini. Di sini ada email. Jadi kalau pencet email itu bakal langsung mengirim email, tapi sebenarnya ini bisa diklik, cuman dia butuh login segala macam, jadi mungkin agak sulit. Nah, seperti ini nih, mail to. Jadi mungkin kita skip aja. Kalau LinkedIn seperti biasa, ini langsung ke LinkedIn saya, maaf. Ini ke GitHub. Nah, ini ke GitHub ya. Kalau ini ke LinkedIn, nah lokasi saya di Bandar Lampung, di Indonesia. Saya kasih juga. Terus saya kasih deskripsi juga, available for opportunities atau terbuka untuk kesempatan gitu. Seperti itu guys. Oke, karena bagian web atau sarana datanya udah selesai, kita langsung aja ke code. Kita bahas tipis-tipis tentang code yang saya buat. Pertama ke index. Nah, welcome page, terus kita ke index dulu. Oke. Pertama ada welcome page, ini tuh buat ngasih nama si page-nya. Jadi dia bakal nih di sini nih, welcome page Muhammad Rafa ini. Dia bakal sama dengan ini. Terus script saya menggunakan Tailwind di sini. Jadi saya masukin scriptnya tailwind.css. Terus di sini ada yang namanya style.css. Ini buat ngekoneksin ke file CSS-nya gitu. Terus di sini saya pakai navbar. Navbar itu kan buat si tampilan ini ya, tampilan ininya supaya dia bisa jadi bagus di website gitu. Di sini ada ref ini buat buat ngerepresentasikan
Maksudnya kayak mengarahkan gitu. Jadi kalau dipencet dia bakal ke halaman project. Jadi kalau misalnya pencet project dia bakal ke project HTML gitu. Selanjutnya ini ada mobile menu. Oh ya, mobile menu kita belum bahas ya. Sebenarnya di sini kurang bisa, tapi sebenarnya bisa di sini dengan cara kita tinggal belah aja. Nah, dia bakal muncul nih. Jadi kalau tampilan mobile dia bakal seperti ini. Itu ada home, project, skills, hobbies, dan lain-lain gitu. Ini adalah tampilan mobilenya gitu. Selanjutnya di sini span color, ada Muhammad Rafan Badani. Ini yang buat tadi, code ini yang buat apa namanya deskripsi singkat tadi. Terus itu, nah ini tuh yang tombol tadi tuh yang di awal-awal tuh. Jadi dia bakal masuk ke project HTML, ini juga ke kontak HTML gitu. Dan sebagainya. Oh ya, di sini juga untuk foto tadi saya masukin di sini. Foto saya JPG, deskripsi gambar. Kita kasih div. Kenapa div? Karena saya mau di itu ada di bagian sini gitu. Fotonya cuma satu ya sebenarnya gitu. Terus ini adalah bagian yang apa namanya? Ini yang Python ini sebagainya. Terus tuh lanjut di sini yang code-code ini, kelas ini itu buat bagian yang sini gitu. Terus kalau footer dia bakal kayak gini. Nah, ini tadi kan ada span nih, jadi saya munculin nih si apa namanya copyright-nya supaya tidak di copy orang lain gitu. Terus ini kan tadi ada GitHub, LinkedIn, sama email. Jadi ini uploadnya ya. Jadi kalau misalnya dipencet GitHub, dia bakal masuk ke link GitHub saya gitu. Target blank ini maksudnya dia tuh bakal ngebuka di halaman yang baru gitu. Jadi dia nggak bakal ngaruhin si halaman webnya sendiri gitu. Terus selanjutnya itu ada about. Di sini ada about. Dan ini sama aja kayak tadi penjelasannya. Mungkin kita langsung aja ke body. Ini juga sama. Nah, ini bagian untuk menampilkan gambar saya gitu tadi ya. Terus, nah di sini untuk deskripsi singkatnya yang 3 paragraf tadi. Jadi setiap paragraf itu mempunyai apa namanya baris P yang berbeda gitu. Jadi ini paragraf 1, paragraf 2. Sebenarnya tulisnya sama tapi karena kita mau beda, jadi kita pisahin gitu. Jadi kalau misalnya digabung dia bakal jadi satu paragraf gitu. Terus ini ada card ini. Card ini maksudnya itu yang bagian apa namanya? Nah, yang bagian ini nih aku bikin informasinya tersendiri. Dia jadi kotak-kotak kecil gitu. Terus di sini ada tadi ada Let's Connect itu bakal masuk ke kontak HTML gitu. Terus di sini, nah ini nih bagian scroll tadi nih pendidikan nih. Jadi saya menggunakan apa namanya timeline kelasnya, timeline item, scroll reveal. Di sini saya tulis ada 2024 sampai sekarang, S1 Ilmu Komputer, semi bold, Universitas Lampung, fokus di pembelajaran bidang sains data dan pembelajaran mesin. Ini sama aja kayak tadi, dan ya sebagainya lah. Ini juga sama kayak. Pokoknya ini bagian yang ini. Nah ini. Terus ini di sini ada kredensial, ada certification. Jadi ini pertama saya masukin dulu gambar sertifikasinya. Di sini ada MySkill PNG di sini. Mana sih? Nah, ini MySkill PNG. Nah, dia bakal manggil dari situ. Terus dia bakal munculin di halaman webnya seperti ini gitu dengan deskripsi singkat sebagainya seperti itu. Terus tadi selanjutnya projects, mana sih project. Nah di sini, nah project ini apa namanya? Dia bakal munculin project saya. Sebenarnya logikanya sama kayak tadi. Jadi saya bakal di sini. Nah di sini kan apa namanya all project machine learning web. Jadi ini jadi kan sebagai button nih. Ini bakal divalidasi pakai filter button aktif. Dia bakal pakai JavaScript tadi seperti JavaScript tersebut gitu. Terus di sini ada, jadi kalau mobile kan apa namanya kategorinya udah kita tulis nih mobile sama dengan mobile. Dia bakal ngefilter nih mana nih yang kategorinya mobile.
gitu. Ini image search, ya ini buat ngambil gambarnya seperti biasa, ini dari project 1, dan ini apa namanya, deskripsi singkat di dalam kelasnya. Jadi dia bakal ngefilter nih, yang mana sih yang data kategorinya mobile. Oh, mobile nih ada 1 nih, tunjukin. Terus kalau misalnya machine learning nih, machine learning kan ML tuh tadi codingnya. Nah, data kategori ML, cari nih yang data kategori. Nah, ada 2 kan, dia maka dari itu webnya tadi apa namanya, munculnya 2 seperti itu dan sebagainya. Dan ini JavaScript-nya. Selanjutnya ada projects, ada skills. Oke, kalau skills itu mana sih? Nah, ini yang atas-atas tadi sama aja ya. Ini juga sama aja. Nah, di sini kan saya pakai JavaScript yang buat apa namanya, nge-scrollin dan juga supaya dia bisa mengatur sampai 92% ini, misalnya si debarnya ini. Di sini, nah di sini kan ada language-nya, ada programming, ada Python. Nah, di sini ada 92% nih. Nah, kenapa dia bisa sampai 92%? Jadi karena si apa namanya, kita filter nih data weight-nya adalah 92 gitu. Kalau kita misalnya kita ubah jadi 50, dia bakal ngubah jadi 50, tapi pastinya penjelasannya juga harus diubah ya ke 50 seperti itu. Jadi kenapa dia bisa ngikutin si penjelasan katanya, karena kita sudah setting apa namanya, progress bar-nya di sini, data weight ini gitu, seperti itu. Dan yang bawah-bawah juga sama kayak gitu logikanya nih, 78% sama dengan 78, 75 sama dengan 75. Pokoknya kalau kalian pakai progress bar, itu kalian ubah di data width-nya seperti itu. Nah, ini sama aja sebenarnya kayak yang awal tadi. Saya bikin kartu kosong, jadi saya isi dengan NumPy, Pandas, Matplotlib, Plotly, dan sebagainya. Terus ini yang card paling bawah tadi yang soft skill, ini saya bikin pakai div. Kenapa pakai div? Karena kita mau bikin card. Jadi dia tuh bisa mengelompokkan, biasanya tuh kayak mengelompokkan jadi supaya jadi satu bagian gitu, tanpa memengaruhi bagian yang lain gitu. Ini footer juga sama aja. Selanjutnya ada hobbies. Nah, di sini ada hobbies, kita pindah ke hobby.html. Nah, atas juga sama ya. Ini bagian JavaScript-nya tadi buat apa namanya, supaya dia bisa ngefilter gitu. Di sini ada topik. Ini sama aja sebenarnya. Sebentar. Ada Taylor Swift, bukan hanya seorang artis. Di sini ada div, saya pakai di sini. Nah, ini buat nampilin kata-kata kecil tadi, ada folklore, midnight thread, dan the torture post department gitu. Nah, di sini nih ada ID song list nih. Mungkin kalian akan bingung nanti, dan dia bakal kelasnya hidden, jadi dia bakal ngelakuin si kayak gini nih. Nah, dia bakal bisa show song sama hide song. Tapi saya tulis dulu nih di sini HTML-nya, listnya gitu, supaya nanti bisa kita tampilkan seperti itu. Selanjutnya yang terakhir tuh ada kontak. Untuk kontak di sini sama aja sebenarnya kayak yang bagian footer tadi. Mana sih kontak? Nah, di sini saya pakai ref di sini supaya dia bisa ngebuka link yang saya berikan dengan target blank, atau kita ngebuka di tab yang lain gitu. Jadi juga sama aja. Nah, ini buat JavaScript yang form validation-nya di sini. Nah, di sini. Terus kita tulis tadi yang ini tulisan yang available for opportunities tadi. Nah, ini nih ada GitHub, LinkedIn, sama mail tuh untuk bisa langsung kirim email ke email saya seperti itu. Oke, selanjutnya kita jelasin dari CSS-nya sedikit-sedikit. Jadi ini bodinya saya bikin seperti ini. Terus kita pakai instrumentation atau sans serif di sini untuk apa namanya si font-nya gitu. Ini adalah apa namanya bagian-bagian yang saya buat gitu. Button primary hover. Nah, ini buat yang apa namanya, yang kalau misalnya kita pencet buttonnya dia bakal berubah gitu dan sebagainya. Terus di sini ada main JavaScript. Di sini, nah ini adalah fungsi-fungsi JavaScript yang saya gunakan di dalam web ini.
ada query selector, ada add event listener, terus itu ada intersection observer, query selector all, get element by ID, dan sebagainya. Mungkin ini bisa kode lengkapnya mungkin akan ada di dalam GitHub link yang saya berikan gitu. Oke, mungkin itu saja presentasi ya semacam presentasi web dari ujian tengah praktikum pemrograman web saya. Saya akhiri. Mohon maaf jika ada salah kata maupun kesalahan dalam ngomong. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.